Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lukman di channel Lukman Official yang membahas putaran mikroskop opis. Oke teman-teman, di video bagian kedua ini kita akan membahas 9 rumus Excel lagi yang meliputi yang pertama itu adalah rumus trim, lower, upper, proper, concatenate, length, lift, mid, dan right. Di sini kita akan membahas 9 rumus ini dan dengan contoh yang telah saya siapkan untuk kelengkapan untuk mempermudah teman-teman memahami kegunaan dan fungsi dari 9 rumus ini. Oke, langsung aja kita mulai. Yang rumus pertama itu adalah trim. Trim adalah trim berfungsi untuk memperbaiki atau merapikan spasi pada data yang akan kita kelola. Contohnya ini Bambang Pamungkas. Di sini untuk spasinya itu tidak beraturan ya. Ada yang spasi 2, ada yang spasi 3, dan ada spasi 1. Dia tidak beraturan. Jadi agar spasinya ini beraturan, caranya itu adalah sama dengan trim, buka kurung, kita klik data yang ingin kita perbaiki. Nih, Bambang Pamungkas, tutup kurung, enter. Di sini untuk spasinya sudah rapi ya, tetapi kan ada yang huruf kecil, ada yang huruf besar, nggak teratur huruf kecil dan huruf besarnya. Nah, baru yang kedua itu, ini untuk trim kita sudah selesai. Baru yang untuk rumus kedua yaitu adalah lower. Lower ini adalah untuk mengubah data menjadi huruf kecil semua. Contohnya sama dengan lower, buka kurung, kita ambil data dari Bambang Pamungkas yang sudah rapi spasinya, tutup kurung, enter, dan sudah menjadi huruf kecil semua dan spasinya sudah rapi. Baru rumus yang ketiga itu adalah upper. Upper ini adalah untuk mengubah huruf menjadi huruf besar semua. Contohnya sama dengan upper, buka kurung, menjadi huruf besar semua. Oke. Baru rumus yang keempat yaitu adalah proper. Apa sih proper ini? Proper ini untuk mengubah huruf awalannya aja menjadi besar. Contohnya ini kan huruf B-nya ini huruf besar semua nih. Aku mau dong Bang untuk huruf B sama P-nya aja yang besar. Nah, jadi itu gampang aja, sama dengan proper, buka kurung, ini Bambang Pamungkas, tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah huruf B dan P-nya aja yang besar. Oke, saya harap teman-teman mudah mengerti ya dengan penjelasan saya. Kalau misalnya penjelasan saya terlalu cepat, bisa tulis di komen ya, biar saya nanti untuk penjelasan selanjutnya saya lebih pelan-pelan untuk menjelaskannya. Oke. Terus rumus yang kelima ini adalah concatenate. Apa sih concatenate itu, Bang? Concatenate itu adalah tujuan untuk menggabungkan sel-sel dalam kolom yang berbeda. Contohnya gini. Ini ada saya buat contoh nih. Ini ada contoh, ada divisi, ada nama karyawan, ada tahun lahir, ID karyawan, panjang nama. Di sini kita ingin membuat ID karyawan. Bagaimana caranya, Bang? Inilah guna dari concatenate. Cara membuat ID karyawan itu sama dengan concatenate ini data divisi, titik koma, nama karyawan, titik koma, dan tahun lahir, titik koma, tutup kurung, enter. Begini. Tapi bang, aku maunya begini bang. Contohnya, aku maunya gini bang. Contohnya kan, marketing underscore garis Yudi 1990. Tapi saya maunya kayak gini bang, seperti contoh nomor 2. Kita bisa membuat seperti contoh yang nomor 2. Caranya sama aja, sama dengan concatenate, buka kurung, data divisi, baru titik koma, terus tanda
kutip, karena selain angka itu kita harus menggunakan tanda kutip, baru garis, titik koma lagi, baru nama karyawan, titik koma, baru masuk lagi titik tanda kutip, terus garis, tanda kutip, titik koma, terus masuk ke tahun lahir, titik koma, tanda kutip, tahun lahir, tutup kurung. Jadi ini adalah rumus konkatenet yang ingin gini kak, saya maunya kayak gini ya. Inilah untuk rumusnya, hanya kita tambahi untuk garis di rumus tersebut. Tapi saya ingatkan kembali, untuk untuk di rumus, untuk penghitungan dalam rumus, di luar dari angka kita harus menggunakan kutip 2 di atas selain angka. Jadi contoh untuk kata-kata biasanya kita menggunakan kutip 2 di atas dalam rumus. Oke, ini tinggal kita drag aja, kita tarik ke bawah. Oke, untuk concatenate kita sudah selesai. Baru masuk rumus yang ke-6. Rumus yang ke-6 ini adalah len. Apa sih bang len itu? Len itu adalah untuk menghitung banyaknya karakter pada suatu data. Jadi contohnya disuruh nih sama atasan kita, tolong dong kamu hitungkan berapa sih kata atau jumlah dari nama dia, nama karyawan ini contohnya. Jadi contoh datanya itu kita buat ini menghitung berapa huruf dari nama-nama karyawan ini. Jadi caranya sama dengan len buka kurung nama karyawan tutup kurung enter 4, kita 24. Oke. Tapi di sini juga berpengaruh, spasi juga dihitung biasanya dari untuk rumus tersebut. Contohnya spasi m titik. Nah, ini seharusnya dia 4 jadi 7. Jadi 8 karena ada spasinya. Nah, jadi untuk teman-teman lebih hati-hati untuk menggunakan rumus ini karena dari spasi titik akan dihitung oleh rumus ini. Jadi dipastikan lagi untuk datanya apakah sudah sesuai, tidak ada m titik. Kan kadang ada tuh nama karyawan tuh m titik ini. Nah, m titik Muhammad Salah gitu. Nah, banyak lah contoh-contoh yang lainnya untuk nama m titik atau apa. Biasanya dari rumus, kalau rumus ini biasanya titik dan spasi itu dihitung. Oke, untuk len sudah selesai. Baru masuk ke left, right, dan left, main, mid, dan right. Nah, biasanya rumus ketiga rumus ini sering berdampingan ya. Biasanya dalam suatu data biasanya mereka langsung selalu berdampingan. Nah, contohnya gini, saya sudah ada contoh untuk rumus left, mid, dan right ini. Di sini nama-nama karyawannya tetap dari nama karyawan ini. Baru ini adalah nicknya. Dan kita disuruh untuk mencari 4 karakter pertama dari nick ini. Oke, jadi atasannya atau bos kita lah menyuruh kita, coba kamu cari dong, coba kamu buat 4 karakter dari nick tersebut. 4 karakter dari pertama, baru karakter 5 sampai 7, baru 3 karakter terakhir. Nah, jadi contohnya langsung kita buat contohnya. Untuk contohnya ini, untuk rumus ini kita gunakan rumus left. Rumus left itu adalah untuk mengambil awalan karakter pada suatu data. Jadi contohnya sama dengan left buka kurung data nick titik koma, data keberapa kita ambil, 4 angka di depan, berarti sini 4 tutup kurung enter 1526. Jadi untuk 4 karakter pertamanya itu adalah 1526. Benar ya teman-teman ya. Baru langsung kita drag ke bawah. Oke. Untuk lift. Nah, untuk mid ini rumus apanya? Rumus mid ini adalah untuk mengambil karakter yang di bagian tengah biasanya. Untuk mengambil karakter di bagian tengah sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Contohnya sama dengan mid
buka kurung, data yang ingin kita ambil bagian tengahnya, titik koma. Startnya dari mana nih? Startnya dari angka, dari 5, dari karakter 5. Berarti sini 5, 6, 7, berarti 3 kan? 3 angka yang mau kita ambil, berarti sini 5 sampai 3. Tutup kurung, enter. Berarti yang karakter 5 sampai 7 itu adalah 783. 1 2 3 4 5. 5-nya itu di 7. Baru dia ngambil 5 sampai 7 karakter kan? 5 6 7. Berarti 783, benar ya? 783. Langsung kita tarik ke bawah. Baru untuk rumus yang terakhir, yaitu adalah frag. Frag ini adalah untuk mengambil karakter terakhir dari suatu data yang akan kita kelola. Contohnya sama dengan right, buka kurung, data mana yang mau kita ambil terakhirnya? Data nick. Terus titik koma, berapa angka terakhir mau kita ambil? Contohnya di dari contoh kita ini 3 angka terakhir, 3 angka terakhir, tutup kurung, enter. 3 angka terakhir itu adalah 290. Oke, tinggal kita drag ke bawah. Oke, gampang kan untuk rumus-rumusnya? Nah, mungkin cukup sekian video saya untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen. Dadah.